Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Himas, yang terhormat Ketua dan Pengurus Wakil Angkatan 72, Bapak Ibu alumni SMA 4, sahabat alumni SMA 4 Angkatan 72. Selamat datang dalam acara bincang-bincang masalah kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 50 tahun kelulusan kami, alumni SMA 4 Angkatan 72. Terima kasih atas kehadirannya, senang sekali bertemu dengan sahabat semua. Mengawali acara ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Wakil Angkatan 72, kepada Ibu Rianti, kami persilakan. Silakan, terima kasih Koordinator kita, Dr. Jawesti Pujiati, teman Sobat Angkatan 72. Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Terutama kepada kakak-kakak kelas yang bisa hadir pada hari ini di webinar kita pertama, juga semua rekan-rekan Angkatan 72 yang saya lihat dokternya banyak banget ini hadir. Alhamdulillah, puji syukur, webinar pertama kita terselenggara di bulan Februari dengan koordinatornya Ibu Dr. Jawestri, Bapak Dr. Zaini, Dr. Ita, sama Bu Eti, mana nih? Eti Tofiani. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan di bulan-bulan kemudian ada webinar kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tahun ini, ulang tahun kita yang ke-50 itu dirayakan atau disyukuri selama 1 tahun. Dan terima kasih juga kepada Dr. Zaini sebagai narasumber pada hari ini, yang akan memberikan pengetahuannya untuk kita yang sangat penting, yaitu menghindari, judulnya tuh temanya menghindari kemungkinan serangan jantung. Alhamdulillah mungkin Angkatan 72 belum ada yang kena nih, Dr. Zaini, maka itu menghindari ya, mudah-mudahan belum ada. Alhamdulillah, dan kita bersiap-siap untuk tidak mendapatkan itu, insya Allah. Lalu juga kasih kepada semua koordinator PIC dari terselenggaranya webinar pertama ini, Bu Puji, dan yang tadi telah saya sebutkan. Terima kasih kepada semua tamu-tamu, terutama dari Himas, Mbak Vivit katanya mau hadir hari ini, tapi saya lihat belum ada. Mas Wid, mungkin Mas Widya, sobatnya Mbak Vivit, ada, ya, sudah hadir. Kalau udah datang, Assalamualaikum, terima kasih kehadirannya. Sukses. Oh, ada tuh. Ada ya. Mbak Pipit lagi di mobil ya. Terima kasih ya Mbak Pipit hadirnya. Terima kasih, sukses buat acaranya, keren, hebat. Yo, terima kasih sudah disebarluaskan ke semua Himas ya. Lalu ada kakak kelas kita, Mas Prabowo nih. Mas Prabowo dari tadi begitu dibuka Zoom-nya sudah hadir sendiri tuh. Mbak Hedi, Mas Anton, dan maaf tidak saya bisa sebutkan di sini semua kakak kelas atau adik-adik kelas Angkatan 72. Dan mohon maaf kepada semuanya bila penyelenggaraan ini ada kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan bulan-bulan yang akan datang kita akan lebih baik dari yang sekarang. Itu dari saya. Selamat menyaksikan, selamat belajar bersama-sama mengenai webinar kesehatan Angkatan 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Yanti. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum mulai acara ini, untuk perkenalan saya sudah diperkenalkan. Saya ditugaskan memandu acara ini. Kami akan menampilkan narasumber yang kompeten dari Angkatan 72, yaitu Dr. Muhammad Zaini, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan, yang akan menyampaikan materi tadi sudah disebutkan, menghindari kemungkinan serangan jantung. Tentunya dalam pertimbangan penyakit jantung ini masih merupakan penyakit yang lumayan tertinggi ya di Indonesia ya, dan menyebabkan kematian yang cukup tinggi. Ya, sebelumnya izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae narasumber kita, Dr. Zaini, M. Zaini SPJPK, lahirnya di Jakarta 3 Oktober, tahunnya bisa dibaca sendiri. Alamat Cilandak, Jakarta Selatan. Nggak mau dikasih tahu
pastinya mana. Pendidikan alumni SMA 4 tentunya angkatan 72. Dokter umum FKUI tahun 1979, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah FKUI 1991. Ya, Vin. Jadi dalam hal ini keahlian beliau adalah tidak diragukan lagi sebagai senior cardiovascular spesialis, interventional cardiology consultant, expert PCI for the complex case. Nah, nanti kalau ada yang mau konsultasi silakan di sini bisa ya. Kalau di sini gratis, kalau di ruangan bayar. Nah, lewat pekerjaan tahun 1979 sampai 1985 sebagai Kepala Puskesmas Wamena, jauh banget ya, Irian Jaya, dan juga Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jaya Wijaya, Irian Jaya, ya. Dan yang sampai dengan sekarang ini di Jakarta, beliau bekerja di Rumah Sakit Pelni dan Rumah Sakit Premier Jatinegara. Ya, tadi sudah dalam bincang-bincang kita sudah bahas itu. Ya, oke. Sahabat, pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit. Ya, dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Total acara ini berlangsung selama 1 jam. Kita udah agak mundur-mundur dikit nih ya, berapa 15 menit, 10 menit lah ya. Nah, untuk sahabat yang akan mengajukan pertanyaan bisa menulis di kolom chat ya, karena Q&A-nya nggak ada, biasanya Q&A, jadi sekarang di kolom chat ya, atau raise hand ya, jadi bisa langsung bertanya nanti, tunggu giliran ya. Pertanyaan akan dijawab setelah pemaparan materi selesai. Ya, sahabat, marilah kita ikuti pemaparan materi oleh narasumber kita. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat seluruh keluarga besar Hikmal, juga kepada mungkin kakak-kakak kelas, pada ada yang bergabung dengan kita sore hari ini, dan juga terima kasih kepada Ketua Panitia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya yang notabene sih biasa-biasa aja, karena saya juga masih banyak belajar. Saya bukan segalanya. Setiap kali, tiap waktu, selalu ilmu kedokteran itu selalu progres kepada hal-hal yang tidak diketahui, pelan-pelan terkuak satu-satu. Dengan adanya kemajuan bioteknologi, dengan kemajuan alat-alat yang mutakhir, baik di dalam proses pemberian terapi pengobatan konvensional maupun intervensi yang lebih lebih canggih ya, lebih sophisticated, itu lebih rumit. Dan tentu semakin ditemukannya cara-cara obat maupun cara-cara penanganan secara teknologi modern akan berdampak kepada cost, dan itu semakin hari semakin tinggi. Dan kita memang sudah seusia kita ini semua semakin bertambah, semakin mahal tentu ya. Mari kita mencoba untuk berbincang mengenai hal-hal yang untuk menghindari kemungkinan heart attack atau serangan jantung. Ya, silakan slide berikutnya. Ya, kita sering sekali mendengar ya para olahragawan, baik di lapangan tenis ataupun di lapangan-lapangan lain, bahkan para eksekutif yang saat ini bergulat dengan segala macam persoalan bangsa, bisa tiba-tiba mengalami kolaps dan pass away di tempat yang mereka berada. Dan pada umumnya kelainan atau kesakitan, kematian yang menyebabkan kematian mendadak seperti itu hampir sebagian besar disebabkan karena serangan jantung. Walaupun kita tahu bahwa ada segala cara untuk kita meninggal, tapi
hal yang bisa kita ketahui satu-satu kita coba untuk bisa bincang-bincang untuk apa yang terjadi di dalamnya. Nah, slide berikutnya kita akan membicarakan tentang apakah itu serangan jantung, slide. Dan juga apakah semua nyeri dada itu adalah serangan jantung, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebelum kita mengetahui tentang apa itu serangan jantung, apakah memang nyeri dada itu adalah memang berkaitan dengan sakit jantung, ataukah bagaimana cara kita mencegah jangan sampai kita mengalami hal yang tidak nyaman ini. Next. Maka sebelumnya kita berkenalan dulu. Dan ini ada di dalam organ ini, dalam seluruh semua dari dalam diri kita, yang letaknya ada di bagian tengah rongga dada yang diapit oleh paru-paru kiri dan kanan, dijaga oleh tulang dada yang di bagian depan, dan di belakangnya juga dijaga oleh tulang belakang yang sangat kuat. Jadi demikian Tuhan masih begitu Tuhan memberikan satu proteksi yang demikian luar biasa untuk menjaga organ yang satu ini tidak terluka atau terbentur oleh sesuatu yang secara traumatis. Nah, ini adalah gambaran daripada persis seperti gambaran jantung pisang ya. Jadi memang ada setelah keluar dari organ tersebut, maka akan keluarlah pembuluh-pembuluh darah besar yang kita kenal sebagai aorta, dan itu akan menyebarkan aliran setelah dipompa setiap saat oleh kemampuan jantung ke atas ke arah sirkulasi otak maupun ke seluruh anggota gerak, ke baik yang di atas maupun yang di bawah, dan tentunya akan menyebar ke organ-organ vital lain yang ada di dalam badan. Next. Dan ini adalah fungsi utama daripada jantung, di mana dia memompa darah tanpa kita perintah, tanpa kita tidak akan mengikuti kemauan kita. Dia akan memompa secara otomatis, secara spontan. Dan kalau kita waktu dulu kita di ruang laboratorium faal, biasanya kita akan membuka jantung kura-kura. Kalau jantung kura-kura itu diangkat dan dikeluarkan dari badannya, maka dia masih tetap berdenyut walaupun sudah tidak berhubungan lagi dengan badan daripada kura-kura itu. Demikian juga di dalam badan kita, jantung itu otomatis selalu bergerak untuk memompa makanan maupun oksigen yang akan mensuplai ke seluruh tubuh. Dan kira-kira besaran daripada jantung itu sebenarnya normal masih dalam besaran sekitar kepalan kita. Jadi itu kalau tidak ada kelainan, tidak ada gangguan oleh karena berbagai macam sebab, misalnya membesar oleh karena lemah jantung dan sebagainya. Nah, itu kira-kira sebesar kepalan yang ada di badan kita. Next. Salah satu dari penyakit jantung yang seringkali mendebarkan, membuat kita kehilangan seseorang yang kita kenal dengan baik, apakah itu saudara, ataukah itu teman dekat, ataukah sejawat dan sebagainya yang tiba-tiba menghilang. Bahkan baru saja ngobrol, main WA, tiba-tiba sudah
tidak ada lagi di lingkungan kita, yaitu penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini disebabkan oleh gangguan otot jantung itu mengalami tiba-tiba kekurangan oksigen dan nutrisi oleh akibat dari penyumbatan pembuluh koroner yang mensuplai otot-otot itu bergerak secara otomatis. Dan ini akan memberikan komplikasi yang sangat serius. Apakah itu tiba-tiba tekanan darah mengalami kolaps, ataukah terjadi gangguan irama yang tiba-tiba sangat tidak teratur, sehingga pompa jantung itu tidak mampu untuk mencapai sirkulasi cerebral atau sirkulasi otak, sehingga tiba-tiba orang itu akan mengalami pingsan mendadak. Dan kita tahu bahwa di dalam rongga, di dalam otot-otot jantung itu hidup oleh karena ada 3 pembuluh darah utama, yaitu cabang sebelah kiri yang terbelah menjadi 2, ya, cabang kiri dan kanan, kiri depan atau kiri samping, dan juga cabang arteri sebelah kanan. Jadi ada 3 cabang utama yang memberikan asupan oksigen maupun nutrisi ke seluruh otot-otot jantung untuk bisa bergerak secara normal. Next. Ternyata di dalam otot jantung koroner akan atau sangat mungkin terjadi proses yang kita kenal sebagai aterosklerosis. Atero itu dari bahasa Yunani. Itu adalah lemak. Sedang sklerosis itu kita artikan sebagai pengerasan atau penebalan. Jadi adanya proses aterosklerosis adalah terjadinya pengerasan yang ditengarai oleh terjadinya timbunan lemak di dinding-dinding pembuluh koroner, sehingga membuat liang daripada arteri koroner itu menjadi menyempit. Nah, proses ini, proses aterosklerosis, itu dimulai dari metabolisme lipid atau lemak yang abnormal. Dan tentunya itu terpapar oleh berbagai faktor risiko, ya. Apakah itu yang didapat oleh karena dari genetik ataupun akibat dari proses-proses eksternal lain. Next. Nah, apa itu serangan jantung? Nah, ini gambar atau ilustrasi dari jantung yang kita lihat sebelah kiri itu persis seperti jantung yang alamiah, yang memang kalau kita keluarkan bentuknya seperti ini. Tampak dari bentuk luarnya sangat khas. Di permukaannya ada pembuluh-pembuluh darah yang kita kenal sebagai arteri koroner tadi. Dan secara alamiah, proses yang kita kenal sebagai fatty streak atau garis-garis lemak itu sebenarnya sudah ada sejak usia muda, usia dewasa muda. Terbukti dari penampilan yang pernah dilakukan otopsi pada orang yang ikut berperang di Perang Korea tahun 1953 itu, hasil yang mereka dapat fatty streaks yang diambil dari hasil otopsi para serdadu yang meninggal itu ternyata ditemukan yang kita kenal sebagai garis-garis lemak tadi. Dan garis-garis lemak ini nantinya berpotensi untuk terjadinya penimbunan lemak, kolesterol, dan produk-produk darah lain, sehingga liang akan
menebal dan menyempit. Penebalan pada tempat-tempat tertentu di dalam arteri koronaria itu tentunya secara logika akan membuat lapisan dalam yang kita kenal sebagai lapisan endotel itu akan menipis. Nah, gambar di bagian tengah ini adalah endotel atau lapisan dalam dari arteri koroner yang mengalami penebalan dan menipis, dan itu berpotensi terjadinya rupture atau pecah ya, pecah dan akan memicu terbentuknya gumpalan-gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh darah yang mengalami proses tadi. Dan ini adalah gambar sebelah kanan itu menyebabkan gumpalan yang membuat penyumbatan liang arteri koroner itu akan dirasakan oleh kita sebagai nyeri dada atau angina pectoris. Kita sebut seperti itu pada kalau kita mendengar istilah itu. Sehingga darah yang membawa oksigen maupun nutrisi ke otot jantung itu sangat berkurang bahkan terhenti, dan itu menyebabkan serangan jantung. Nah, next gambar berikutnya adalah menerangkan hal yang slide sebelumnya. Jadi pada garis lemak kemudian akan mengalami penebalan, lalu penebalan itu akan menyebabkan penipisan lapisan dalam yang sangat sensitif yang mudah robek oleh karena berbagai sebab, dan robekan itu memicu terbentuknya gumpalan yang kita lihat di slide adalah bekuan warna merah, dan secara penampang melintang, maka aliran yang akan menuju ke arah ujung pembuluh darah itu terhenti oleh gumpalan tadi, sehingga darah sama nutrisi maupun oksigenasi otot-otot pembuluh otot-otot jantung itu akan mengalami kerusakan seperti gambar pada sebelah kiri itu, yang menyebabkan bentuk warnanya akan menjadi lebih gelap. Itu oleh karena oksigen maupun nutrisi menjadi terhenti, sehingga otot-otot di bagian tersebut mengalami kerusakan. Berikutnya, silakan. Nah, apakah nyeri dada itu disebabkan serangan jantung? Tentunya tidak. Tentu ada yang karena di dada itu tentu akan terdiri dari otot-otot dada yang melapisi tulang-tulang iga, juga melapisi tulang dada yang ada di bagian tengah, bahkan di darah belikat juga terdiri dari otot-otot juga. Mungkin saja oleh karena otot-otot yang mengalami gangguan. Yang khas untuk yang kita kenal sebagai heart attack atau serangan jantung itu biasanya didahului oleh aktivitas. Apakah itu naik tangga buru-buru, ataukah kita jalan cepat, atau mengejar sesuatu, atau dikejar sesuatu, lalu atau mungkin pada saat kita terlalu kenyang, terlalu banyak beban metabolisme di perut oleh karena banyak makanan yang diolah oleh tubuh sehingga memerlukan kerja jantung lebih dari biasanya. Nah, itu biasanya bahkan mereka yang sangat emosional ya, misalnya dalam pertemuan mengalami sentuhan tertentu yang menyebabkan emosi yang tidak terkendali, dan itu menyebabkan jantung itu lebih bergerak atau memompa lebih kuat daripada yang biasa. Nah, itulah yang memicu terjadinya gangguan pada sirkulasi. Yang khas sakit dadanya ada di bagian tengah dada ataukah di bagian kiri dada,
yang seringkali menjalar, baik ke rahang atau ke lengan kiri. Bahkan kalau sudah sangat berat, juga bisa sampai ke arah punggung. Dan tentunya orang yang satu ini akan mengalami loss of power. Jadi tiba-tiba kehilangan tenaga, lemas, dan diikuti oleh keluarnya keringat yang besar-besar. Nyeri dadanya sangat kuat pada serangan jantung itu, seperti diremas, ditindih, terasa terbakar, dan rasa nyeri itu biasanya hanya hilang oleh pemberian morfin, ya, derivat dari obat narkotik, dan itu tidak semua tempat ada tentunya, hanya di rumah sakit yang bisa memberikan. Nah, itu kira-kira gambarannya. Sehingga slide, jangan ragu untuk segera meminta pertolongan. Baik itu meminta segera ambulan datang untuk menjemput, ataukah pada mereka yang sudah terlatih. Kadang kita ada bertemu dengan satpam ataukah petugas social worker, ya, yang sudah pernah dilatih untuk memberikan pertolongan pertama. Itu yang kita kenal sebagai CPR, cardiopulmonary resuscitation, ya. Jadi pertolongan resusitasi pada jantung paru, dan ini salah satu caranya. Mudah-mudahan sih 118 akan segera datang untuk segera mengirim penderita bisa ke mendapatkan pertolongan di rumah sakit yang available, yang sangat memungkinkan untuk bisa menolong secara paripurna. Nah, kira-kira begitu. Slide berikutnya. Nah, penyakit jantung koroner di negara kita itu ternyata mempunyai tingkat nomor 3 di Asia Tenggara. Yang pertama itu Laos. Yang kedua Filipina. Kita menempati urutan ketiga dihitung sesuai dengan tingkat kematian, ya. Tingkat kematian ini dari penelitian yang dilakukan pada 6 tahun yang lalu, ya, di mana perhitungannya pada per 100.000 orang. Jadi cukup tinggi, dan di tempat kita ini menjadi penyebab kematian yang terbesar, ya, tertinggi, dan tentu ini sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan dengan segala macam cara untuk menyebarkan pencegahan dan sebagainya itu akan efektif, sehingga kita bisa menduduki peringkat yang lebih rendah daripada Vietnam misalnya, gitu. Baik, dari sebagai perbandingan bahwa penyebab kematian tertinggi di negeri kita itu penyakit kardiovaskular, bukan hanya jantung, ya, juga ini termasuk di dalamnya adalah stroke dan sebagainya yang sifatnya memberi akibat keterlibatan daripada jantung dan pembuluh darah. Mungkin juga serangan akibat pecahnya pembuluh aorta yang tiba-tiba, itu pun menjadi penyebab dari kematian. Dibandingkan dengan penyakit lain, misalnya kencing manis, kanker, TBC, atau penyakit lainnya, itu kardiovaskular yang tertinggi. Dan ternyata memang 6 dari 10 orang itu ternyata merupakan perokok. Dan perokok ini membuat komplikasi yang luar biasa. Jadi sangat tidak menyenangkan akibat yang disebabkan oleh perokok. Dan ternyata 4 dari 10 orang laki-laki di usia
13 sampai 15 tahun itu merupakan perokok. Dan ini perokok ini sangat serius ternyata. Dan di antara kita tentu tidak kalah dari virus ya yang mengalami mutasi. Jadi perkembangan tubuh kita yang semula imut-imut mungkin dan kebanyakan seperti itu akan mengalami kelebihan berat badan. Dan dalam statistik ternyata 3 dari 10 orang perempuan Indonesia mengalami berat badan yang sangat berlebih. Lainnya adalah darah tinggi. Darah tinggi juga menempati sekitar 118 orang perempuan yang di negeri ASEAN ini yang mengalami penderita sebagai penderita tekanan darah tinggi. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini seputar slide next. Kita mencoba untuk melihat situasi sekarang di mana kita sedang dilanda oleh virus yang luar biasa ini, dari alfa, beta, delta sampai yang terakhir. Ternyata 50% penderita COVID itu memiliki komorbid, memiliki penyakit penyerta. Dan mereka yang para penderita yang mempunyai komorbid tadi, 50% adalah menderita penyakit kardiovaskular. Jadi luar biasa. Penderita kardiocerebrovaskular. Jadi jantung, otak, dan pembuluh darah. Jadi memang menempati frekuensi yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Slide berikutnya. Nah, kita bicara secara real world ya, dunia nyata kita. Coba untuk kita yang sudah usianya dalam kategori 40-70, bahkan kebanyakan dari kita hampir atau lebih dari 70, tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati. Mulai dari faktor makanan, kebiasaan hidup santai, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, ataupun pada mereka yang terutama yang diabetes mellitus, atau mereka yang masih mengalami stres, dikejar target tapi nggak nyampe-nyampe. Sekali nyampe ditambah lagi untuk target yang lebih tinggi. Aduh, itu luar biasa. Dan ini tentu akan memicu terjadinya perubahan-perubahan kardiovaskular yang sangat serius. Slide berikutnya. Nah, kita mencoba untuk menilai apakah mungkin kita berisiko ke arah sana. Pada penilaian risiko penyakit jantung koroner itu laki-laki lebih tinggi. Itu tidak bisa kita rubah. Usia juga semakin tinggi usia, maka risikonya semakin tinggi. Tekanan darah semakin tinggi tentu dari grade 1, grade 2 sampai grade 3. Kalau lebih dari angka normal sudah pasti merupakan faktor risiko. Dan mereka yang mengalami mutasi dalam tanda kutip, adanya perubahan berat badan yang melebihi indeks yang seharusnya, maka semakin besar body mass index-nya, maka semakin kuat faktor risiko itu. Apalagi pada mereka perokok. Bahkan mereka yang ex-smoker, jadi yang bukan hanya perokok aktif pada saat itu, yang sudah berhenti merokok pun setelah 5 tahun
ke depan atau bahkan 7 tahun ke depan masih ada risiko peningkatan penyakit kardiovaskular ini. Dan tentu mereka yang kurang bergerak seperti saya itu rendah sekali kalau mengenai aktivitas fisik, maka semakin tinggi, semakin rendah mengalami atau mempunyai kebiasaan kurang melakukan olah gerak, maka semakin tinggi terjadinya risiko itu. Nah, ini slide berikutnya silakan next, akan memberikan satu gambaran tentang kelebihan berat badan. Mungkin kita saling mengintrospeksi diri. Tentunya kalau semakin kita bisa mengurangi berat badan secara benar dan melakukan aktivitas fisik yang secara anjuran yang disesuaikan dengan usia, insya Allah bisa memperbaiki diri. Oleh karena penurunan berat badan itu sangat berpotensi untuk menurunkan tekanan darah, mengendalikan kadar kolesterol, oleh karena juga gula, oleh karena terpakai oleh aktivitas tersebut, di mana gula dan kolesterol itu bisa diolah oleh badan kita menjadi energi. Dan tekanan darah juga semakin rendah kita punya berat, maka tekanan darah itu otomatis akan menyesuaikan diri, di mana pompa jantung itu tidak terlalu kuat untuk melesat atau mendorong, oleh karena body mass index kita lebih rendah sehingga dia bekerja lebih santai. Nah, sebagai patokan tentu ada, kalau lingkar lengan pada pria lebih dari 94, pada wanita lebih dari 80, ini merupakan hal yang bisa kita pakai untuk identifikasi diri. Ternyata pada slide berikutnya, di mana memang dalam statistik dari tahun ke tahun, terakhir kita dapatkan data di mana tahun 2018 lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Slide berikutnya, maka sebagai hal yang kita ingin merubah diri, tentu pada mereka yang merokok sebaiknya tidak lagi, atau pelan-pelan dikurangi dan menjadi sama sekali tidak. Mereka yang tinggi kolesterol sebaiknya juga diusahakan untuk menurunkan dengan diet dan kalau perlu dibantu obat. Tekanan darah ini faktor yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan baik dengan menurunkan berat maupun dengan obat-obatan atau menghindari makanan-makanan yang tertentu yang sangat berpotensi untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, kita usahakan juga melakukan aktivitas fisik, mengontrol gula tentu dengan cara diet maupun obat. Pada mereka yang sudah mempunyai risiko, ada obat-obat yang disebut sebagai antiplatelet. Nah, antiplatelet ini adalah obat yang bertujuan untuk mencegah supaya partikel trombosit yang di dalam darah itu kita kenal trombosit, itu tidak mudah melekat satu sama lain. Walaupun memang beberapa ada yang cocok, ada yang tidak, tapi umumnya mereka sangat visible untuk mendapatkan obat antiplatelet ini, terutama pada mereka yang mempunyai risiko tinggi. Slide berikutnya. Ini gambaran dari kategori indeks massa tubuh ya, atau body mass index yang tadi juga sudah disinggung. Dari kurus, normal tentu yang kita harapkan. Kalau kita sudah melebihi dari 25 sampai 27 atau lebih dari 27,
Nah, itu sesuatu yang sangat memerlukan perhatian. Lingkar pinggang bisa kita ukur, tentu bisa kalau kita masih banyak bersayap, tentu lebih dari 90. Kalau lebih pada perempuan lebih dari 80. Nah, ini perhitungan body mass index atau indeks massa tubuh adalah perhitungannya dengan mengukur berat badan dan juga mengukur tinggi badan. Kalau berat badan itu dikategorikan atau dikonversi ke arah kilogram, tapi kalau tinggi badan itu dalam meter. Jadi misalnya 170 berarti 1,7. Jadi 1,7 atau 1,6 misalnya. 160 1,6. Jadi misalnya beratnya 70, maka dibagi dengan tinggi 160 misalnya. Nah, makanya 1,6 dikali 1,6. Maka kita dapatkan hasil sebagai BMI atau indeks massa tubuh. Slide berikutnya. Kapan kita memerlukan obat untuk menurunkan kadar kolesterol? Tentu pada mereka yang pernah mengalami serangan. Mereka yang pernah mengalami heart attack ataupun stroke, atau mereka yang pernah dipasang ring atau stent. Nah, ring adalah stent. Atau mereka yang sudah pernah menjalani operasi bedah pintas, bypass, ya, maka harus memperhatikan kadar kolesterol ini, terutama yang kita kenal sebagai LDL, lipid density lipoprotein. Jadi kadar LDL ini harus diobati kalau lebih dari 100. Pada mereka yang pernah pasang stent, pada mereka yang bypass, pada mereka yang pernah stroke ataupun kena serangan, maka targetnya bukan hanya dikurangi 100, tapi di bawah, bahkan sampai 70 mg persen atau miligram per desiliter. Nah, itu yang on targetnya di situ. Dan mereka yang diabetes atau pada usia 40 sampai 75, tentu waspada terhadap peningkatan kadar kolesterol ini. Nah, ini kalau definisi tentang kolesterol. Pada slide berikutnya, silakan. Di mana kolesterol itu sebenarnya kolesterol itu 80% itu dibentuk oleh badan lewat pembentukan di metabolisme lewat liver, hati. Sedangkan 20% baru dari makanan. Nah, tapi yang 20% ini sangat potensi untuk segera meningkatkan kolesterol secara spontan. Slide berikutnya. Nah, apakah gejala akibat peningkatan kolesterol ini ada? Ternyata tidak ada. Orang yang tinggi kolesterol santai-santai aja, nggak ada terasa sesuatu. Baru setelah menumpuk di dalam pembuluh darah, baik di jantung maupun di otak atau di pembuluh darah besar, baru ada keluhan. Jadi inilah yang memerlukan pemantauan yang lebih baik. Nah, slide berikutnya, di dalam bentuk struktur kolesterol ini menyerupai atau mirip dengan bentuk corona atau virus yang kita kenal itu. Tapi ternyata dia lebih bagus ya daripada corona. Corona lebih nggak baik. Ini lebih kelihatannya lebih nyaman untuk dilihat. Nah, di dalam kolesterol itu segala macam ada. Ada kolesterolnya, ada fosfolipid, ada apoprotein yang kita sebut sebagai enzim metabolisme dan sebagainya. Nah, slide berikutnya, bagaimana cara untuk menurunkan kadar kolesterol? Tentunya diet. Diet ini utama.
modifikasi cara hidup, lifestyle itu sangat dianjurkan. Kita sudah merasakan segala macam rasa makanan dari tahun ke tahun. Nah, pada saat usia-usia sekarang, saya kira harus mengerem atau menghindari makanan-makanan yang berpotensi meningkatkan kadar kolesterol. Pengobatannya banyak cara selain diet tentu. Ada yang kita sebut sebagai statin, ada juga yang non statin. Statin ini banyak mereknya ya. Nanti akan di dalam diskusi bisa dikembangkan. Slide berikutnya tentang tekanan darah. Bagaimana menjaga tekanan darah? Tentu makan makanan yang banyak buah, banyak sayur itu membantu. Normalnya kurang dari 120/80. Lebih dari itu sudah nggak normal. Dari tingkat 1 sampai tingkat lebih dari tingkat 1 sampai 3 biasanya. Stage 1, stage 2, stage 3. Nah, semakin tinggi kita mempunyai tekanan darah yang tidak normal, maka risiko-risiko mengarah kepada penyakit jantung koroner itu sangat kuat sekali. Berikutnya tentu kita bisa mencari cara untuk mendapatkan tekanan darah. Banyak alat yang kita bisa beli dengan harga yang cukup memadai untuk kita ambil. Tekanan darah sebaiknya kurang dari 140, atasnya kurang dari 90, bawahnya. Dengan juga cara mengubah pola hidup. Dan pada mereka yang tidak mungkin hanya dengan diet, terapi obat dianjurkan. Menghindari hal-hal yang bisa memicu dianjurkan. Sedangkan kadar lemak darah atau lipid darah itu kita jangan terpaku oleh total kolesterol. Kalau kolesterol total itu lebih banyak menipu. Maksud saya, coba fokus pada yang disebut sebagai kolesterol LDL. Nah, LDL ini harus kurang dari 100 kalau bisa, lebih rendah. Tapi pada mereka yang sudah ada gangguan koroner, ada pernah stroke dan penyakit kardiovaskular lain, harus di kisaran 70 mg/%. Nah, itu on targetnya. Sedangkan HDL ini adalah lemak baik dan itu akan semakin tinggi tentu semakin bagus kalau kita menjalani hidup sehat. Slide berikutnya adalah memperbanyak makanan yang sehat, sayuran segar, buah segar, biji-bijian. Nah, ini tidak termasuk biji durian ya. Kemudian ikan ini sangat bagus sekali karena dia mengandung omega 3. Mengganti makanan ya lemak jenuh dengan makanan yang tidak jenuh, juga makanan yang tinggi kolesterol dan yang tinggi garam sebaiknya dihindari. Mengurangi daging yang diolah, karbohidrat yang diolah, atau minuman-minuman yang dikemas dengan segala macam pemanis maupun pengawet lain tentu lebih baik dihindari. Yang sering kita dapatkan adalah trans fat. Ini juga sering kita dapatkan dari makanan-makanan yang sehari-hari kita mendapatkan makanan yang enak gitu. Oke, slide berikutnya, maka kita akan mencoba untuk mengenali lemak ya. Jadi di dalam badan kita sebaiknya kalori itu tidak lebih dari 30% kalori harian Anda harus yang dari lemak, jangan lebih dari itu. Lemak itu tidak sama. Ada yang saturated fat, ada yang trans fat, ada yang unsaturated. Yang bagus yang unsaturated. Karena dua hal yang di atas itu tidak baik.
Berikutnya, maka kita coba untuk mengenal lemak jenuh dan lemak trans fat. Ini bisa kita dapatkan dari produk hewani ya. Ini meningkatkan kadar LDL yang kita tidak inginkan. Trans fat juga jahat. Akan membuat HDL atau lemak kolesterol yang baik itu akan turun. Nah, ini sebaiknya makanan-makanan yang tidak dianjurkan untuk dimakan setiap saat. Slide berikutnya akan mencoba untuk membandingkan mana yang baik, mana yang tidak. Tentu yang makanan yang di dalam alpukat itu bagus sekali karena mengandung HDL yang cukup tinggi. Kecuali kalau dicampur susu minumnya, nah itu yang tidak baik. Kalau donat itu justru berkebalikannya. Slide berikutnya tentang protein. Nah, ini protein juga baik itu dari daging maupun susu, itu juga dilihat apakah mempunyai potensi meningkatkan kolesterol atau tidak. Sebaiknya beralih kepada protein nabati, ya. Gitu. Ikan lebih bagus karena dia mengandung omega 3, dia akan meningkatkan kadar kolesterol. Slide berikutnya tentang karbohidrat. Ini karbohidrat ini memang kita butuh, tapi ya kalau kelebihan nggak baik juga. Karena kalau kelebihan makanan karbohidrat di dalam badan akan menjadi glukose. Glukose ini kalau nggak kepakai akan diubah oleh badan untuk menjadi lemak. Nah, itu yang tidak baik, maka akan tertimbun. Slide berikutnya adalah tentang intensitas olahraga. Tentu kalau bisa 150. Memang tidak mudah untuk melakukan 150 jam per minggu, atau aerobik mungkin 75 menit per minggu kalau bisa. Dengan patokan ini ada satu satuan tentang METS ya. METS itu ada 1 sampai 1,5 itu kalau kita santai, itu kalorinya yang termakan juga akan kalau kalorinya yang akan dirombak juga sedikit sekali. Lain halnya kalau kita melakukan aktivitas dengan kategori berat lebih dari 6 METS, maka itu akan membongkar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Slide berikutnya, nah ini cara-cara yang bisa dilakukan di rumah, mungkin nanti dari Google barangkali bisa di-upload untuk bisa dilihat. Nah, slide yang berikutnya tentang perokok. Nah, baiknya kita wajib menghindari, bahkan pada mereka perokok pasif pun harus waspada. Baiknya menunda ataupun menolak barangkali dengan cara minum minuman jus segar atau minum air putih atau bercocok tanam atau melakukan aktivitas lain atau mencoba menghindari dengan segala macam cara ya yang baiknya untuk mencoba untuk tanpa rokok, tanpa nikotin. Slide berikutnya ini adalah penggunaan tembakau. Ini merupakan salah satu faktor penting pada penyakit jantung koroner. Karena kematian pada negara yang maju macam di Amerika itu, ini sesuatu yang bisa penyebab kematian yang paling bisa dicegah. Di mana sekitar 440.000 kematian setiap tahun itu disebabkan oleh nikotin ini. Luar biasa. Baik, slide berikutnya adalah, nah ini ada terapi atau obat yang direkomendasikan, yang kita kenal sebagai aspirin dosis rendah. Itu direkomendasikan pada usia 40 sampai 70 tahun. Pada mereka terutama yang berisiko penyakit jantung koroner ataupun mempunyai faktor-faktor risiko tinggi.
Yang penting juga untuk mengecek ke dokter keluarga ataupun dokter yang ada di rumah sakit terdekat. Gula, slide berikutnya tentang gula. Gula itu targetnya HbA1c harus kurang dari 7. Gitu. Tapi tentu jangan sampai terlalu ngedrop, mengalami hipoglikemi, menyebabkan keringat dingin dan bahkan bisa pingsan. Dan ini harus disesuaikan dengan diet yang dianjurkan. Slide berikutnya tentang, mungkin sudah hampir, tentang pencegahan yang kita kenal dengan hidup sehat, gaya hidup sehat dengan cerdik. Cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup, dan juga mengelola stres. Stres itu penting, tapi kalau sudah over stres, hiper stres, itu jangan. Lainnya adalah patuh. Ini merupakan anjuran untuk kepada mereka yang sudah ada penyakit jantung koroner, maka periksa rutin, atasi penyakit-penyakit bawaan atau komorbidnya secara benar dan tepat, tetap aktivitas fisik, upayakan untuk diet sehat, gizi seimbang, tanpa merokok maupun minuman beralkohol yang berlebihan. Kalau tidak bisa menghindari hal-hal pencegahan di atas, maka bersiaplah untuk melakukan tindakan angioplasti, memasang ring dan stent atau stent pada pembuluh koroner. Atau kalau berat sekali, maka pilihannya adalah bypass. Slide berikutnya adalah bypass, di mana pembuluh darah kaki yang ada di jalur vena, maka diambil untuk dialihkan, diberikan pengobatan membuka dada, memasang atau menandur vena yang terambil dari kaki untuk ditanam ke jantung. Nah, sebagai slide yang terakhir, maka temuilah dokter keluarga Anda untuk pemeriksaan jantung secara berkala dan teratur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dokter Zaini, terima kasih presentasinya, pemaparannya yang luar biasa dan sangat komprehensif. Kita kasih aplaus ya untuk Dokter Zaini biar tambah semangat. Ayo, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sebenarnya waktu ini sudah mepet-mepet ini ya Dokter Zaini ya, tapi kita perlu karena memang ini materi ini sangat dibutuhkan, jadi makanya saya juga tidak mengkat dari pemaparan materinya. Sekarang kita sampai kepada pertanyaan ya. Memang pertanyaan tidak banyak, tapi mungkin nanti ada pertanyaan yang langsung bisa dipertanyakan. Mana tadi itu chatnya ya. Tadi ada pertanyaan tunggu. Nah, ini dari Ani ya. Mohon izin bertanya, apakah penyebab kerusakan lapisan dinding pembuluh darah? Bisa dijawab Dr. Zaini? Oh, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lapisan pembuluh darah itu terdiri dari beberapa lapis. Lapis luar, lapis tengah, lapis dalam. Lapis dalam itu yang kita kenal sebagai endotel. Endotel ini saat ini disebut sebagai organ yang paling besar oleh karena meliputi seluruh badan kita, masuk ke organ-organ vital kita. Kalau ada sesuatu penyebab hipertensi atau adanya perubahan metabolisme oleh karena diabetes mellitus atau kalah tingginya kolesterol yang tidak terkendali, bahkan stres yang menyebabkan reaksi berantai,
itu akan menyebabkan kerusakan yang bisa menebal atau bisa robek, menyebabkan terjadinya serangan. Apakah itu serangan jantung ataukah serangan otak yang kita kenal sebagai stroke. Kalau di dalam jantung, maka kita kenal sebagai heart attack atau serangan jantung, biasanya oleh karena penyumbatan. Tapi kalau stroke itu ada dua macam. Stroke yang diakibatkan oleh penyumbatan ataukah oleh pecahnya pembuluh darah. Oleh karena tipisnya pembuluh ataukah tekanan yang terlalu tinggi. Jadi pengobatannya berbeda. Jadi kira-kira itu jawabannya. Oke, makasih. Mudah-mudahan sudah puas ya untuk yang bertanya. Kemudian ini ada sebenarnya bukan pertanyaan ya. Apakah nanti bisa mendapat salinan rekaman atau presentasi yang diberikan? Ini dari Han Sudarto. Ya, makasih banyak. Ini ada permintaan juga seperti itu oleh yang lain. Jadi ini mohon izinnya, apakah bagaimana Dr. Zaini? Ya, silakan dengan tenang hati untuk bisa men-share. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita lihat di chat, kita scroll ke atas itu sudah ada. Tadi saya sebenarnya kirim untuk Evi untuk di share screen, tapi ternyata masuk di sini padahal udah secara pribadi. Jadi di sini judulnya Zaini Ref 3 menghindari bla 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 kemungkinan serangan jantung. Jadi itu dibuka saja, itu sama dengan persentasenya. Ya Dr. Zaini ya. Ada lagi pertanyaannya, Evi mungkin? Kalau enggak mungkin bisa langsung bertanya, bisa raise hand dulu atau langsung? Raise hand di mana Pak? Mana raise hand? Raise hand di reaction itu di paling bawah ada. Kalau enggak bisa langsung lah. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong disebutkan dari siapa yang bertanya. Saya Kapten Lena ini dari 82. Mau tanya itu dok. Silakan itu dok. Tadi mengenai yang kalau penyumbatan itu biasanya berapa persen ya dok ya? Baik. Pembuluh darah koroner itu mempunyai gradasi penyempitan. Dari yang mulai ringan sampai ke sedang maupun berat. Kalau lebih dari 70 itu dikategorikan 70 sampai 80 dikategorikan sebagai penyempitan ringan atau mild stenosis. Antara 80 sampai 90 sudah dalam kategori moderate atau sedang. Sedangkan berat itu lebih dari 90. Nah, itulah variasi dari. Masih ada yang bertanya ini di chat ya. Sebentar ya, di chat dulu ya. Apakah dari Anton ya? Apakah plak yang sudah terbentuk dalam pembuluh darah bisa dihilangkan dengan pemberian obat-obatan? Karena serangan jantung sulit diramalkan. Apakah mengantongi sedokat diperlukan bagi yang belum pernah kena serangan jantung? Makasih. Terima kasih pertanyaannya. Plak atau penumpukan lemak yang sudah terbentuk itu tidak ada obat yang bisa membongkar. Makanya terapinya melalui approach pemasangan stent atau ring atau bypass. Tentang adanya usaha-usaha untuk memberikan infus ya, karena pernah marak itu tentang terapi infus, tidak terbukti bahwa terapi infus itu akan bisa merilis atau mengkikis plak yang terbentuk di dalam pembuluh koroner. Kalaupun dia merasakan lebih baik dengan terapi infus, itu akibat pemberian vitamin dosis tinggi. Pemberian vitamin C sampai lebih dari 1.000 sampai 2.000, bahkan sampai lebih dari 4.000 miligram, ataupun pemberian vitamin B1, B6, B12 juga yang high dose. Itu merasa lebih segar setelah pemberian
suplemen atau ajuvan itu, maka mereka merasa lebih baik. Tapi penyempitan itu sendiri tidak berubah, tetap tidak bisa terkikis. Ada satu teori tentang mencoba untuk mengurangi ya, dan ini sudah dicoba untuk membuktikan, karena di dalam plak yang terbentuk itu ada intinya, ada core-nya atau inti daripada plaknya. Kalau kita memakai obat statin dosis yang besar, macam atorvastatin atau rosuvastatin, berkisar antara 40 mg sampai lebih dari itu, dalam waktu tertentu ternyata core atau inti daripada plak itu sedikit mengecil atau berkurang. Itu memungkinkan. Tapi kalau sampai dikikis sampai sama sekali tidak ada. Oke, kita akan ya dok ya. Tadi ada yang raise hand. Widarma, Bu. Ya, silakan. Ada yang belum dok. Maaf, izin yang sedokat dok. Oh iya, sedokat. Sedokat itu ya biasanya diberikan secara minum ataupun dihisap-hisap di balda. Mereka yang mengantongi akan dibesar kalau ada sesuatu keluhan di dada, rasa panas, rasa ada beban, maka diusahakan memakai sedokat yang 5 mg, dihisap-hisap sampai habis. Rasanya seperti agak pedas sedikit. Itu membantu melebarkan pembuluh-pembuluh balik atau pembuluh darah vena, sehingga arus daripada darah yang kembali ke jantung itu tidak terlalu besar, sehingga beban jantung itu tidak sekuat tanpa adanya intervensi dari sedokat tadi. Kira-kira itu jawabannya. Oh, izin. Jadi dianjurkan ya dok ya untuk mengantongi ya, sedokat. kalau yang mereka yang sudah mempunyai potensi sebaiknya iya. Kalau di dompet satu atau beberapa, yang belum tidak penting. Kalau yang belum sih tidak usah. Kalau yang sudah, mungkin di laci di bawah tempat tidurnya juga harus ada barangkali. Baik, Dokter Zaini. Ada dari Widi. Widi mau bertanya tadi? Ada. Widarma, Widi, Dok Zaini. Widi. Ya. Mas Widi. Silakan. Langsung aja. Ya. Dok, jadi saya 3 tahun yang lalu sudah bypass. Sebelumnya agak sempit ya Widi. Ya, saya sudah bypass kira-kira 3 tahun yang lalu. Keluhannya tidak ada, saya olahraga cukup bagus, tidak pernah sesak lagi. Cuman kadang-kadang jantung saya itu suka kayak digigit semut gitu, kerit-kerit gitu loh. Saya pikir ada masalah apa tuh ya? Maksud saya kan udah di bypass, diganti 4 saluran bahkan, dan olahraga oke, nggak jadi masalah, bisa 1 jam lebih. Tapi kadang-kadang jantung saya masih suka berasa kayak digigit semut gitu, kecil-kecil gitu dok. Iya, Mas Widi ada diabetes atau? Waktu itu ada gejala, tapi sejauh ini terkontrol dok. Oh baik. Saya kira itu bukan gejala khas dari koroner itu yang disebutkan ada beban, rada tertindih, rasa panas pada saat melakukan aktivitas aktif, lalu berhenti atau istirahat, dia membaik. Ya. Tapi kalau seperti tertusuk atau itu bukan. Oke. Baik. Bagaimana? Sudah, Widi, makasih. Zaini, Mila ada bertanya itu, tapi kayaknya kelihatannya ada salah pengetikan ya. Bisa disampaikan, Mila? Mila Mawira. Habis ini Halo, Harun Mila. ya. Ya, silakan. Harun. Bentar ya, Mila dulu ya dari tadi ini. Oke. Assalamualaikum dok.
Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua pemaparannya yang sangat-sangat berguna bagi kita di usia yang cukup sensitif saat ini. Tadi ada sedikit pertanyaan saya, mungkin hanya typo ya. Dokter sampaikan bahwa sebaiknya olahraga ringan 150 jam per minggu. Apakah maksudnya 150 menit, Dok? Saya kira bukan menit ya. Kalau katakanlah kita, tapi ini pun olahraga yang sifatnya untuk mereka yang memungkinkan tanpa ada gangguan alat gerak. Atau tidak ada gangguan penyakit pernafasan misalnya. Mereka yang betul-betul masih fresh, yang masih mempunyai faktor fisik yang cukup memadai, baru target ini bisa diterapkan. Katakanlah per minggu 50 jam, jadi kalau dibagi 7, 9 jam per hari itu memang terlalu tinggi ya, Dok? Iya, Pak. Iya, Bu. Kayaknya, Dok, yang fanatik-fanatik aja menurut saya 90 menit 2 jam lah, kalau kita biasanya tuh agak udah mulai fanatik kalau udah di 120 menit sekali olahraga. Ya, mungkin saya atau mungkin perlu dikoreksi tentang jumlah jamnya. Perlu konsultasi sama RI barangkali untuk baik, terima kasih Bu Mila. Mungkin sangat bagus untuk kritiknya, dan nanti kita coba untuk merevisi. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Baik, Bu Mila, Bu Dozeni. Tadi siapa yang mau tanya ya? Iya, Harun. Harun. Silakan. Iya. Nina juga. Ibu Nina. Nina, ya. Oke, siapa duluan nih? Harun. Iya, assalamualaikum Dr. Jenny dan assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Baik, saya informasikan, Dok, kemarin hari Rabu kemarin saya di kateter di Rumah Sakit Diagram Siloam. Ya. Diindikasikan dari hasil eko saya ada kurang baik, karena setiap saya olahraga pagi, jalan pagi itu walaupun sebentar agak sedikit ngos-ngosan dan keringetan. Lalu saya kemarin di kateter hari Rabu itu hasilnya katanya pembuluh saya jantung itu banyak berliku-liku itu. Banyak berliku-liku dan tidak ada penyumbatan, namun berliku-liku, dan akhirnya di tempat saluran terakhir ada sedikit penyempitan, tapi masih ringan, masih bisa di-cover oleh obat. Apa ya, Dok ya? Oh, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Harun. Kalau adanya perubahan bentuk ke berkelok, kita kenal sebagai tortoise ya, itu adalah perubahan yang sifatnya dalam perkembangan setelah dewasa, setelah usia dewasa muda ya, karena mungkin oleh karena faktor fisik yang agak banyak melakukan gerak ataupun tekanan darah yang kadang-kadang fluktuatif. Nah, itu mengalami bentuk yang tidak biasa. Dan ini biasanya yang bentuk tortoise atau berkelok ini, kalau ada penyempitan, agak menyulitkan melakukan approach-nya, melakukan pelebaran pembuluh atau pemasangan ring, oleh karena bentuknya yang sudah perubahan sudah sedemikian rupa. Tapi kalau bersyukur sudah tidak ada penyempitan yang bermakna, ya obat-obat saja sudah cukup. Bersyukur tidak memerlukan penambahan atau pemberian ring atau stent. Jadi obat-obat yang
Tujuannya barangkali untuk mengendalikan tekanan, mengendalikan irama supaya jangan terlalu berlebihan. Karena irama yang normal itu 60 sampai 90. Kalau lebih juga cardiac workload-nya atau beban jantungnya juga akan meningkat, akan besar. Maka kalau bisa diusahakan antara range 60-90 itu. Mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik obat-obat dengan pola hidup ya, Pak Harun. Ya, makasih Pak ini. Mungkin satu lagi terakhir ya, ada siapa tadi? Nina ya? Bu Nina yang mau tanya siapa? Enggak. Assalamualaikum Dokter Zaini. Waalaikumsalam Bu Nina. Saya sebetulnya pernah japri kepada dokter, tapi mungkin pertanyaan saya ini jawabannya bisa untuk teman-teman yang lain yang mungkin mengalami seperti hal yang kami alami. 5 tahun yang lalu, mantu saya meninggal karena jantung. Usianya baru 32 tahun. Ayahnya beliau, jadi berarti besan saya juga sebelum mantu saya nikah ini meninggal karena jantung. Jadi Pak D, Bu D-nya mantu saya juga yang meninggal tuh karena jantung. Lalu yang masih hidup pun ada yang sudah dikateter atau yang di bypass. Pertanyaan saya, kan katanya kalau jantung itu genetik. Berarti cucu saya generasi ketiga, apakah secara otomatis udah jantung juga? Atau untuk mencegahnya apa yang harus kami lakukan? Terima kasih Dok. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nina Hippi. Iya, saya coba untuk menjelaskan bahwa di dalam proses penyakit jantung koroner ini dikenal juga riwayat penyakit keluarga. Kalau ada dari salah satu anggota keluarga itu meninggal usia muda, kurang dari 40 tahun, bahkan mungkin kurang dari 50 tahun yang tidak disebabkan oleh penyakit apapun secara mendadak, maka kaitannya akibat dari heart attack. Dan biasanya riwayat penyakit keluarga ini akan diturunkan. Sebetulnya bukan diturunkan penyakit jantungnya, tapi faktor-faktor risiko yang ada di dalam gen orang tuanya. Apakah itu diabetes, ataukah kolesterolnya yang cenderung selalu tinggi, ataukah mungkin perubahan-perubahan adanya kekentalan darah yang menjadi berkecenderungan mengental. Dan itu sangat berkait dengan adanya atau terjadinya serangan jantung mendadak. Jadi pada cucu, kalau ada riwayat dari omnya, kakeknya itu ada riwayat seperti itu, ada kans dan memerlukan kewaspadaan. Gitu Bu Nina. Apakah ada makanan-makanan yang harus dihindari sejak kecil? Annual check up. Pada usia lebih dari 35 tahun, pada kondisi atau mungkin usia 30 tahun ya, karena usia menantu ibu 32 tahun udah sudden death. Jadi lebih dari 30 tahun, maka annual check up penting untuk dilakukan. Meninggal lagi olahraga, Dok. Nah, itulah. Jadi olahraga adalah bukan segalanya. Olahraga adalah untuk mengendalikan faktor risiko, tapi justru faktor risiko itu sendiri yang harus dikenali dengan baik, bukan olahraganya. Gitu. Oke. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Iya, makasih. Ini terakhir boleh nggak? Boleh nggak? Sebentar dulu, di chat ada masukan dari Dr. Hedi Sampurno untuk Bu Mila. Nanti tolong Bu Mila dibaca ya. Ya. Okay. Bagaimana ini? Masih ada satu lagi. Ya, boleh dong, Bambi. Bambi aku lihat dari tadi udah nunjuk-nunjuk nih. Bambi dulu ya. Siapa? Setelah itu siapa ya? Ya. Bagaimana Dr. Zaini? Udah capek. Kalau ada waktu silakan. Waktu sudah. Kalau enggak apa-apa. Udah ada di mana? Oke. Baby, silakan Baby. Oke, terima kasih. Langsung aja ya, menghemat waktu. Jadi kondisi saya itu, saya sebetulnya juga penderita jantung. Nah, kondisinya
tensi saya tuh 120/70 ya. Terus kolesterol LDL saya ya 70/80. HDL-nya di atas 40 ya. Dan tekanan darah tadi itu normal-normal saja. Hanya masalahnya adalah di denyut nadi saya itu sampai 180 lebih denyutnya. Nah, denyut nadinya sampai 180 lebih. Dan pemicunya itu ya kadang-kadang sedang tidur, ya kadang-kadang lagi duduk-duduk saja, atau kadang-kadang ya habis olahraga ringan gitu. Jadi nggak ketahuan pemicunya. Gitu ya. Makan normal saja. HbA1c saya 6. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada hubungannya antara denyut nadi ini sama tekanan darah? Ini hubungannya seperti apa? Gitu ya. Nah, kedua, kira-kira apa ya harus saya lakukan supaya denyut itu nggak terus muncul lagi tiba-tiba tinggi gitu, supaya bisa ya paling nggak stabil di bawah 100. Baik, Bembi sudah bisa terima kasih. Mungkin jawabannya bagaimana, Dr. Zaini? Ya, terima kasih Mas Bembi. Ini adalah gangguan dari aritmia. Kita sebut sebagai aritmia, yaitu gangguan irama jantung. Dan irama jantung ini harus diobati. Apakah dengan obat minum ataukah pada saat serangan harus ke rumah sakit untuk mendapatkan obat-obat khusus. Kita kenal sebagai aritmia. Aritmia itu banyak macam, tapi salah satu dari Mas Bembi ini adalah yang disebutkan sebagai supraventricular tachycardia. Itu memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam dengan namanya elektrofisiologi, di kateter, lalu di mapping arus-arus atau jarak listrik jantungnya, lalu diidentifikasi apakah ada arus yang abnormal atau accessory pathway. Nah, ini bisa dibakar, di ablasio, diputuskan jaras yang abnormal tadi sehingga tidak mengalami sirkuit yang kita kenal sebagai shortcut ya. Kalau di listrik korsleting gitu. Jadi shortcut ini akan memicu irama yang percepatan tadi. Dan itu tidak nyaman untuk yang merasakan karena heart rate yang tinggi biasanya tekanan darah jadi rendah. Jadi akibatnya lemes gitu. Jadi memerlukan konsultasi ke ahlinya yang di rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang cukup. Nah, itu ahlinya berbeda. Jadi kalau saya itu adalah intervensi, kalau dia atau mereka adalah elektrofisiologis yang memberikan khusus untuk pengobatan aritmia. Mudah-mudahan bisa diakses rumah sakit yang terdekat ya, Mas Bembi. Terima kasih, Dok. Ya, makasih. Yaya masih ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Boleh satu? Ya, bisa dipersingkat saja ya. Ya. Assalamualaikum, dokter. Dokter, suami saya tiba-tiba ritme jantungnya juga itu terdeteksi tidak normal. Nah, itu padahal sudah pola hidupnya sudah ini, tapi tiba-tiba 1 bulan yang lalu itu terdeteksi ritme jantungnya itu mengalami perubahan. Setelah datang ke dokter, tiba-tiba diberikan hanya obat, tapi ritmenya sudah selesai, tapi sekarang masih ada sesak napasnya. Itu belum terdeteksi. Mohon penjelasan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yaya, ya memang tidak mudah untuk menjawab yang satu ini karena sesak itu ada 1001 macam penyebab. Dari mulai paru, dari jantung, dari psikogenetik ya, jadi stres dan sebagainya. Jadi sangat metafaset ini penyebabnya. Jadi perlu pemeriksaan dan
lebih baik ke dokter yang yang menjadi pelanggan atau keluarga yang bahkan ke dokter jantung atau ke dokter paru-paru mungkin untuk mencari penyebab utamanya apa, karena saya juga sulit untuk menjelaskan. Tapi yang pasti bahwa respon terhadap obat ternyata irama jantungnya menjadi lebih baik, tapi masih sesak, dan itu yang perlu diinvestigasi. Baik, Bu Yayah, mudah-mudahan cukup jelas. Dr. Zaini, terima kasih banyak. Semua orang memberikan jempolnya 2 kalau perlu ditambah ya. Jadi terima kasih atas penjelasannya, semua sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi di usia-usia seperti ini. Bapak Ibu sekalian, setuju ya kalau kita sangat berbahagia sekali hari ini mendapat ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, mungkin waktu juara yang mengharuskan kita untuk mengakhiri bincang-bincang ini. Bu Yanti, apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk menutup acara ini? Bu Yanti. Ya, saya tentunya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Zaini yang pada hari ini sudah membuka mata hati kita, perhatian kita dan kesiapan kita untuk menghadapi hari tua. Terima kasih Dr. Zaini untuk pemaparan hari ini, juga kepada Ibu Puji dan jajaran panitianya serta Ibu Evi yang telah membantu saya Zoom ini berlangsung dengan lancar dan baik. Nah, itu saja. Terima kasih kepada semua teman-teman dan kakak-kakak kelas, Ikatus dan adik-adik kelas semua tuh yang ikut semua ya, terutama Ketua Himas yang sudah menyempatkan diri sambil nyupir juga bisa hadir. Terima kasih untuk semuanya, maaf lahir batin. Ya, sama-sama, selaku pemandu acara mohon maaf yang terbesarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Makasih sekali lagi Dr. Zaini dan semuanya yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sehat semua. Jangan ada yang kecolek komitmen ya.